بقدرة مولاي بان الصباح وقارنه الأنس والإنشراح وشمس الأصيل لنا أشرقت وشاع الضياء علينا ولا شباب العلوم كنوز الكون. الفاتحة. Thawabus sahuri. Thawabus suhuri. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala makan sahur. Di setiap kita puasa, di antara yang disunahkan adalah makan sahur. Terus melaksanakan makan sahur itu apa saja yang dijanjikan oleh Allah lewat Rasulullah kepada orang yang melaksanakannya. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah kalian. Tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Maka sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Jadi Nabi janjikan kalau orang makan sahur dia akan dapat keberkahan. Nah, keberkahan itu apa? Sebagian ulama menerangkan keberkahan adalah kebaikan-kebaikan yang tidak terduga. Mungkin meningkatkan iman, meningkatnya amal, meningkatnya takwa, meningkatnya wara, jauh dari kemaksiatan, macam-macam. Kebaikannya tidak selalu harus sama, tetapi kebaikannya itu pasti akan datang kepada orang yang mengerjakan sahur, karena itu telah dijanjikan oleh Nabi. Tapi tentu saja kita tidak boleh lupa bahwa janji-janji agama, kata Imam Nawawi rahimahullah, itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang takwa. Jadi antara takwa dalam sahur adalah memang dari makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal. Ada orang pengen mendapatkan keberkahan sahur, tapi sahurnya nyuri. Nah, maka begini ini tidak mendapatkan janji. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna, mereka bersalawat. Di salat itu kalau untuk Allah maksudnya Allah menyayangi, merahmati. Kalau untuk para malaikat, mereka memintakan kepada Allah supaya orang-orang yang akan datang ini disayang oleh Allah. Allahnya sendiri menyayangi. Para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang suci, yang terbuat dari cahaya, memintakan kepada Allah untuk orang-orang yang akan disebutkan, yaitu orang-orang yang kerjakan sahur, supaya disayang oleh Allah. Jadi double-double. Alal mutasahhirin, atas orang-orang yang sahur. Rawahu Tabarani wa Ibnu Hibban. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ista'inu,
mintalah bantuan kalian fi ta'ami sahari dengan makan sahur, ala siyamin nahari atas puasa waktu siang. Maksudnya bagaimana? Isti'anah itu artinya minta bantuan, minta kekuatan. Kalau kamu pengen puasanya kuat, maka tasabubnya, usahanya adalah dengan makan sahur. Wa biqailulatin nahar, dan mintalah bantuan kalian dengan mengerjakan tidur waktu siang, ala qiyamil laili, atas tahajud waktu malam. Biar tahajud waktu malam itu kita mampu, maka tasabubnya, usaha asbabnya adalah tidur siang. Ini menurut sebagian ulama, tidur siang ini maksudnya adalah sebelum zuhur, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat, bagi selain pelajar seperti kita ini, qailulah itu adalah selepas Jumatan. Kurang lebihnya begitu. Kenapa? Karena pagi-pagi Jumat itu orang-orang soleh zaman dulu kadang lihat berapa banyak fadilahnya orang berangkat Jumatan awalan. Mereka masih sebelum isyraq itu masih gelap-gelap, sebelum terbitnya matahari sudah pada berangkat pergi Jumatan. Masa mau tidur di waktu Jumatan? Akhirnya tidurnya lepas Jumatan. Wa an rajulin, diriwayatkan dari seorang laki-laki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, qala laki-laki tadi berkata, dakhaltu, aku telah sowan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yatasahharu, sedangkan Nabi sedang bersahur. Saya sowan pada Nabi sedangkan Nabi sedang mengerjakan sahur. Faqal, maka Nabi mengatakan, innaha barakah. Innaha, sesungguhnya mengerjakan sahur adalah berkah. Innaha, sesungguhnya fi'lah, kerja makan sahur, pekerjaan makan sahur. A'taakumullahu iyyaha, Allah telah memberikan kepada kalian iyyaha, berkah tersebut. Fala tada'uhu, maka janganlah kalian tinggalkan sahur. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-suhuru, sahur, kulluhu, semuanya, barakatun, adalah berkah. Di sahur itu semuanya barokah, sedikit barokah, sedang barokah, walaupun minum tok juga barokah. Fala tada'uhu, maka janganlah kalian meninggalkan suhur. Walau ayyajra'a ahadukum, walaupun meneguk ahadukum, salah satu dari kalian, jur'atan min ma', satu teguk dari air, tetaplah bersahur walaupun satu teguk air. Fa inna Allah, maka sungguhnya Allah azza wa jalla, wa malaikatu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, bersalawat, yusalluna, merahmati, yusalluna, memintakan rahmat, alal mutasahhirin, atas orang-orang yang mengerjakan sahur. Wa 'anil 'Irbad bin Sariyah lanu qala, da'ani, telah manggil aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila suhuri, untuk makan sahur, di Ramadan, di bulan Ramadan. Di Nabi waktu sahur ngundang sebagian sahabatnya, yaitu sahabat Al-Irbad. Faqal, maka Nabi bersabda, halumma, kemarilah kamu, ilal ghada'il mubarak, kepada makanan yang diberkahi. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Salman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al barakatu fi thalathatin, keberkahan ada dalam 3 perkara. Di dalam 3 perkara ini ada keberkahan, bukan maksudnya hanya dalam 3 perkara. Di dalam 3 perkara ini ada keberkahan.
Fil jama'ati di dalam berjamaah, berjamaah dalam kebaikan. Fil jama'ati dalam berjamaah, watsaridi dan dalam makan sarid. Ini sarid itu satu makanan, isinya adalah roti campur kuah daging. Wasuhuri dan dalam sahur. Wa kharaja al-Bazzar bi isnadi an Abdullah bin Abbas anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda salasatun, ada 3 orang laisa alaihim hisabun fima ta'imu insyaallah, tidak ada atas mereka hisab dalam apa yang mereka makan kalau Allah berkehendak. Insyaallah begini, ini di sini adalah litabarruk, maksudnya tidak diartikan kalau Allah berkehendak maksudnya kalau enggak berkehendak ya tidak, bukan. Maksudnya di antara cara mendatangkan berkah adalah kalau kita ngomong itu ada insyaallah-nya. Di dalam agama insyaallah ada keberkahan. Maksudnya gimana? Ya pasti ada keberkahan, itu sudah dikehendaki oleh Allah. Jadi maksudnya Nabi bersabda insyaallah ini untuk ambil barokah dari kalimat insyaallah. Karena kalimat insyaallah itu ada keberkahannya. Jadi makanan-makanan yang kita makan itu termasuk akan dihisab oleh Allah. Dari mana? Sumbernya dari mana? Ditasarrufkan di mana? Kalau halal pun akan dihisab juga. Kebanyakan apa tidak? Berlebih-lebihan apa tidak? Tapi ada 3 orang, asalkan makanannya halal, tidak dihisab. Idza kana halalan, kalau makanan tadi halal. As-shaimu pertama kali adalah orang yang puasa. Orang yang puasa itu kalau makanannya halal walaupun makannya seember enggak dihisab. Nah, kalau perutnya muat, kalau dari segi hisabnya ini belum dari segi yang lain. Karena perut kita ini ada ukurannya. Kalau kita mengisi perut kita melebihi ukuran yang semestinya malah sakit, dan kita tahu itu kalau menyebabkan sakit kita malah jadi berbuat kedzaliman, dosa. Wal mutasahiru dan orang yang sahur. Wal murabitu dan orang yang berjaga. Wal murabitu dan orang yang ribat, orang yang berjaga di tempat-tempat penjagaan. Fisabilillahi, di jalannya Allah. Ini petugas-petugas firasah itu kalau makannya halal ini termasuk bagian yang makanannya tidak dihisab. Wa kharaja Tabrani bi asnadi an Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat sahuru, sebaik-baiknya makanan sahur, at-tamru adalah kurma. Wa qala, dan Nabi bersabda, yarhamullah, semoga Allah menyayangi al-mutasahirin, orang-orang yang sahur. Ini dapat doanya Nabi. Yarhamullah itu bisa insya'i doa. Maksudnya Nabi memintakan kepada Allah supaya orang-orang yang sahur itu disayang oleh Allah. Yang kedua, ini bukan insya'i tapi khabari. Ini berita dari Nabi bahwa sudah jadi keputusan Allah. Tak beritakan kepada kalian bahwa Allah menyayangi orang-orang yang sahur. Ini bisa berarti doa, akhirnya dapat doanya Nabi, atau berarti khabar, dapat berita dari Nabi bahwa termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah adalah orang-orang yang sahur. Allahu Akbar. Di antara amalan yang begitu besar ketika kita Ramadan, di antaranya adalah amalan memberikan buka kepada orang-orang yang puasa. Maka kita usaha untuk
memberikan buka kepada orang puasa. Karena ini satu amalan yang di Ramadan dimudahkan untuk kita boleh kerjakan. Memberikan buka pada orang-orang yang puasa fardu. Ada sekian banyak janji Nabi untuk orang-orang yang memberikan buka pada orang-orang puasa. Wabil khusus pada bulan Ramadan. Thawabu man fattara shaiman, pahalanya orang yang memberikan buka pada orang yang puasa. Taqaddama telah lalu hadisnya Salman wa fi dalam hadisnya Salman. Man fattara fihi, barang siapa memberikan buka puasa fihi dalam bulan Ramadan. Yakni fi Ramadan, beliau maksudkan dalam bulan Ramadan, shaiman pada orang yang puasa. Kana maghfiratan li dzunubihi, maka adanya iftar tadi jadi ampunan untuk dosa-dosanya orang yang memberikan. Ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini janji pertama. Wa idqa raqabatihi minan nar, dan kemerdekaan jiwa dia minan nari, dari api neraka. Raqabah ini aslinya artinya leher, maksudnya adalah jiwa. Nabi janjikan bahwa dia akan dimerdekakan dari neraka, maksudnya akan jadi ahli surga, akan jadi termasuk orang-orang yang sukses selama-lamanya. Wa kana, adalah lahu bagi orang yang memberikan iftar tadi, mithlu ajrihi, sebagaimana pahalanya orang yang puasa. Di dalam satu hadis ini dapat 3 janji. Pertama, diampuni dosanya. Yang kedua, dimerdekakan dirinya dari api neraka. Ketiga, dapat pahalanya seperti pahalanya orang yang puasa yang dia beri buka tadi. Min ghairi ayang kusa min ajri syai'un, tanpa mengurangi min ajrihi, pahalanya orang yang puasa syai'un, sedikit pun. Qalu, para sahabat mengatakan, laisa kulluna yajidu ma yuftiru shaim. Tidak semua dari kami menemukan makanan yang dia bisa memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Ini tidak semua dari kita bisa iftarus shaim ya Rasulullah. Tidak semuanya bisa. Bagaimana? Padahal pahalanya begitu hebat tadi. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadza tsawab, Allah memberikan pahala ini, man fattara shaiman, kepada orang yang memberikan buka kepada orang yang puasa, ala tamratin, atas 1 kurma. Ini tamrah ini bisa artinya tamratin wahidah, maksudnya 1 biji kurma. Au syarbati ma'in, atau seteguk air, Masya Allah. Au madkati labanin, atau seteguk susu. Nah, kalau begini kan kita mampu. Secuil tempe, seperempat tempe, sepucuk kerupuk, Masya Allah, dapat pahala 3 tadi. Insya Allah kita kerjakan, insya Allah. Ini pahala yang luar biasa lagi. Wa kharajat Tabarani bi isnadi an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman ala ta'amin wa syarabin min halal, barang siapa memberikan buka puasa pada orang yang puasa atas makanan atau minuman dari sumber yang halal, sallat alaihi malaikah, maka para malaikat akan mendoakan rahmat untuk dia fi sa'ati syahri Ramadan, di waktu-waktu bulan Ramadan. Waktunya enggak diterangkan siang atau malam, pokoknya di waktu-waktu di bulan Ramadan itu didoakan para malaikat dia. Bukan hanya malaikat biasa, pimpinannya para malaikat pun mendoakan dia pada malam Lailatul Qadar. Didoakan para malaikat di waktu-waktu bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar, dia dapat doa khusus dari Jibril biar disayang oleh Allah. Orang kalau disayang oleh Allah, kata sebagian ulama, di antara tandanya hatinya akan lembut. Belum dinasihati itu sudah ternasihati. Dengar cerita-cerita mengenai akhirat tuh hatinya bisa terkesan.
mengenai agama bisa masuk dalam lubuk hatinya. Wa shalla alaihi Jibril, dan malaikat Jibril mendoakan rahmat atas dia Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ini yang wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sha'ima, barang siapa memberikan buka puasa pada orang yang puasa, kana lahu mithlu ajrihi, adalah bagi dia seperti pahalanya yang puasa itu, ghaira annahu, hanya saja bahwasanya la yanqusu min ajri shaim syai'a, tidak mengurangi dari pahalanya orang yang puasa sedikit pun. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Zaid bin Khalid an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ini diantara targhib Nabi dalam hadis yang akan kita baca ini, pentingnya orang Islam itu mewujudkan ta'awun, kerjasama. Karena kita ini hidupnya ini di dunia ini nggak bisa sendirian, lahirnya aja dari ayah, dari ibu, munculnya dari satu keluarga, dari satu masyarakat. Maka untuk mewujudkan kebaikan itu perlu satu kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka kita ini jangan sampai yang kita pikir hanya mengerjakan kebaikan untuk pribadi kita, tapi bagaimana kita membantu orang-orang lain biar bisa mengerjakan kebaikan juga. Akhirnya muncul suasana gotong royong dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man jahaza ghaziya, barang siapa menyiapkan orang yang berjuang, dia sendiri enggak berangkat, tapi menyiapkan orang yang berangkat berjuang. Au jahaza hajjan, atau dia menyiapkan orang yang haji. Au khalafahu, atau dia menggantikan orang yang haji atau orang yang berjuang tadi. Fi ahlihi, di dalam keluarganya. Au fattara sha'iman, atau dia memberikan iftar kepada orang yang puasa. Namanya memberikan buka itu tidak selalu orangnya harus berpuasa. Orang enggak berpuasa pun bisa dapat pahala puasa. Karena adalah lahu, bagi dia orang yang menyiapkan tadi, atau orang yang memberikan buka puasa tadi, mithlu ujurim, seperti pahalanya orang-orang yang berjuang, orang yang haji, orang yang puasa. Min ghairi ayang kusamin ujurim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa kharaja Tirmidzi bi sanad Anas radhiyallahu qala, su'ilat, telah ditanya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayyu shadaqati afdalu, manakah sedekah yang paling utama? Qala, Nabi bersabda, shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Salah kita niat? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا يا عالم السر منا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا اللهم سددنا اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها اللهم بارك لنا في رمضان اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا لإحياء ليلة القدر واجعل لنا منها حظا وافرا اللهم ببركة رمضان وببركة الصائمين في رمضان وببركة نبي رمضان يا الله ارفع عنا وعن المسلمين الفتن والإحن والمحن الوباء والغلاء بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم اللهم إنا نسألك في رمضاننا هذا لنا ولسائر المسلمين أن تؤتينا أفضل ما تعطي به عبادك الصالحين جرد فضلك العظيم بشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا لمن حسدنا لمن مكر بنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام